Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RV Aldi Fadlillah dengan NIM akhir 1592 dari kelas 4 SDA 3. Hari ini saya akan membuat video storytelling dari matkul public speaking yang diampu oleh Bu Naili. Halo teman-teman, kalian tahu gak hewan yang paling pintar yang ada di hutan? Nah, tidak tahu kan? Kali ini aku akan bercerita mengenai si kancil dan sabuk Baginda Raja. Pada suatu siang yang sangat terik di tengah hutan rimba, tampak seekor hewan kecil berkaki 4 sedang berjalan terengah-engah. Siapa dia? Ya, dia si kancil. Aduh, panas sekali hari ini. Andai saja ada sungai yang dingin. Tiba-tiba langkah si kancil terhenti. Di bawah sebuah pohon rindang, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Ada seekor ular sanca yang sangat besar sedang tidur melingkar dengan nyenyak. Ular itu terlihat seperti sebuah gulungan kain tebal yang besar dan mengkilap. Kancil sebenarnya takut, tapi ia tiba-tiba mendengar suara langkah berat dari balik semak-semak. Ternyata itu adalah si harimau yang lapar. Akhirnya aku menemukan makan siangku, seru harimau dengan taring yang mengerikan. Kancil dengan gemetar, tapi otaknya berputar secepat. Ia melihat ular yang sedang tidur, lalu melihat harimau. Sebuah ide nakal muncul. Kancil langsung berdiri tegak, melipat tangan di dadanya, berlagak seperti pengawal penting. Diam harimau, jangan berisik, aku sedang menjalankan tugas negara yang sangat penting. Harimau kebingungan. Tugas apa? Bukannya kau biasanya cuma lari-lari? Kancil menunjuk ular sanca melingkar. Lihat itu, bukankah ular biasa? Itu adalah sosok ajaib milik Baginda Raja Sulaiman. Aku diperintahkan untuk menjaga siapapun yang memakai sabuk itu. Dia akan menjadi hewan paling kuat dan ditakuti di seluruh dunia. Mata harimau langsung berbinar. Paling kuat? Ditakuti? Wah, Kancil, biarkan aku mencobanya sebentar saja. Oh, tidak bisa, jawab Kancil tegas. Ini amanah Baginda Raja. Kalau rusak, kepalaku taruhannya. Harimau terus memohon. Ayolah Kancil, hanya 1 menit. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi raja dunia. Aku akan memberimu perlindungan selamanya, kalau kau mengizinkanku. Kancil berpura-pura berpikir keras. Baiklah, tapi ada syaratnya. Aku tidak mau disalahkan. Jadi, aku pergi ke sungai dulu agar aku bisa bilang pada raja kalau aku sedang mengambil air saat kau meminjam sabuk itu. Dengan polosnya, harimau langsung berteriak, "Setuju!" Kancil pun berlari sekencang mungkin menuju sungai. Setelah merasa jaraknya cukup aman, ia berteriak dari kejauhan, "Harimau, silakan pakai sabuknya." Harimau dengan sombongnya mendekati ular sanca yang masih tertidur itu. Ia memegang ular itu dan mulai melilitkan ke pinggungnya. Wah, berat sekali sabuk ini, pasti kekuatannya luar biasa. Namun, tiba-tiba ular sanca itu terbangun karena merasa terganggu. Ular itu kaget melihat ada harimau yang melilitkan tubuhnya ke pinggang. Tanpa ampun, ular langsung membelit harimau dengan sangat kuat. Tolong, sabuk ini mengikatku, sabuk ini melilitku. Aku bukan sabuk, aku ular, beraninya kau mengganggu tidurku, kata ular yang terkejut melihat harimau. Harimau pun
lari langsung masuk ke dalam semak-semak, melepaskan diri. Begitu belitan ular. Sementara itu, tepi sungai, kancil tertawa terpingkal-pingkal sambil meminum air segar. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Jadi pesan moral dalam cerita ini, yang pertama, jangan menjadi orang yang rakus dan mudah percaya pada tipu daya karena kesombongan, seperti yang dilakukan oleh harimau. Yang kedua, gunakan kecerdasanmu untuk melindungi diri, tapi ingat, kejujuran tetaplah yang utama. Sekian cerita saya, terima kasih sudah mau mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.